Baik, Tuan Deska sebagai salah satu dari pejuang, kita sebut pejuang lah, pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Dan hari ini kebetulan kita berada di Bangka Belitung, tepatnya di Kota Pangkal Pinang. Usai kita ikut serta dalam upaya memeriahkan hari ulang tahun Bangka Belitung yang ke-25 kemarin. Apa refleksi awal atau yang ada di dalam benaknya seorang Usmandi Andeska yang kita sebut sebagai salah satu pejuang itu melihat atau kontemplasi dari acara kemarin itu? Oke, terima kasih saudara-saudaraku dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukuri bahwa perjalanan provinsi kita sudah seperempat abad. Ini ya, kita tinggal merefleksikan dan mengevaluasi apakah perjalanan provinsi 25 tahun ini sesuai dengan misi dan visi para pendiri. Ya, dan mohon maaf karena saya salah seorang pendiri daripada provinsi, setidak-tidaknya dapat mengoreksi perjalanan itu. Jadi tidak hanya sekedar mengasumsi ya, walaupun tidak memiliki data yang lebih angka-angka, tapi melihat gerak langkah sistem tata kelola pemerintahan dalam mengelola kebijakan, dalam mengelola potensi sumber daya, setidaknya bisa mendapat gambaran langkah-langkah untuk masukan ke depan. Kalau kita melihat satu ya, pertama singkatnya seperti yang ditanya Pak Aswandi tadi, dalam hal perayaan ada suatu perubahan mindset, perubahan ya dalam konteks perayaan peringatan HUT kemarin. Ini sudah melibatkan masyarakat secara langsung yang dilakukan oleh Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani. Selama ini dalam peringatan-peringatan itu hanya yang muncul adalah elit-elit. Apakah itu unsur PNS, apakah itu unsur yang mengaku dirinya sebagai pejuang-pejuang yang tergabung dalam presidium. Tapi realita masyarakat banyak yang tidak tahu. Dan sampai sekarang pun banyak generasi coba tanya. Dari tingkat SD sampai SMA, bahkan juga mahasiswa. Apakah Provinsi Bangka Belitung ini lahir secara ujuk-ujuk? Banyak yang tidak tahu bahwa BIM Salabim provinsinya ada. Karena apa? Tidak pernah tersosialisasi ya pada generasi yang sekarang bahwa provinsi ini adalah hasil dari suatu perjuangan 3 generasi dari sejak awal 60-an hingga kemarin di abad reformasi ya. Tepatnya kita 21 November 2000 provinsi ini ketuk palu. Ya, dengan Undang-Undang Nomor 27 ya tahun 2000 tentang pendirian Provinsi Bangka Belitung sebagai provinsi ke-31. Kemarin kita melihat dengan keterlibatan anak-anak sekolah ya, keterlibatan anak-anak sekolah dalam perayaan pesta rakyat yang diselenggarakan di depan gedung gubernur, suatu hal yang luar biasa. Apalagi mereka menggunakan kaos 25 tahun provinsi. Itu mereka merefleksikan, bukan merefleksikan, mereka memaknai bahwa provinsi itu sudah 25 tahun dan dia akan bertanya bagaimana proses terjadinya provinsi. Apa yang ingin diwujudkan provinsi? Keterlibatan anak-anak sekolah kemarin itu akan lebih penting memaknai dari keberadaan provinsi ketimbang elit-elit. Ya, apakah elit-elit pemerintahan, pejabat daerah, atau elit-elit yang mengaku pejuang? Saya mengatakan mengaku pejuang ya, karena kenapa saya tidak mengatakan pejuang? Karena saya tidak tahu sejauh mana keterlibatan teman-teman yang berada dalam presidium itu sebagai pejuang provinsi. Ya, apakah hanya terdaftar namanya sebagai pembentukan provinsi seperti halnya kesepakatan KOPO? Nama ada tapi aktivitas nggak ada. Itu kan tidak semaklum. Tapi ya oke. Ya, saya bisa menilai teman-teman person to person yang mengaku pejuang.
Ya, sejauh mana kemarin, karena saya terlibat langsung gitu ya. Nah, oke, jadi kemarin dengan keterlibatan itu ada satu langkah yang cukup baik untuk melangkah kita ke 25 tahun ke depan. Itu satu. Ya, kalau kemudian artinya kan sebagai salah seorang tim perumus dari pembentukan provinsi ini kan Ya. ada cita-cita, ada arah yang ingin kita tuju. Ya. Nah, dengan melihat perjalanan selama 25 tahun, apakah ini masih on the track tuh? Oke. Begini. Dulu karena saya bernegosiasi langsung ya dengan Komisi 2, dengan Gubernur Sumatera Selatan, ini saya ya. Saya tidak melibatkan ini gitu. Saya tidak mendengarkan. Saya sempat ditanyakan oleh Wakil Ketua Komisi 2, Ferry Mursidan Badan. Saya sempat ditanya oleh Rosihan Arsad waktu jadi gubernur, apa alasan kalian menjadi provinsi? Yaitu, apa alasan kalian menjadi provinsi? Itu almarhum Johan Maurad mendengar langsung. Yaitu mendengar langsung itu di ruang Komisi 2. Nah, saya mengatakan, pertama, keberadaan kami ingin menjadi daerah otonom. Pertama, memutus mata rantai, mempersingkat sistem birokrasi pelayanan. Ya toh? Sistem birokrasi pelayanan. Waktu dulu sebelum provinsi, ya saudara-saudara saya dari Belitung, apakah guru, apakah pegawai negeri, urusan mereka baik SK apapun yang terkait dengan itu harus ke Palembang. Bayangkan dari Belitung dengan sarana proses yang sangat minim, tidak ada pesawat langsung, harus lewat Pangkal Pinang naik kapal laut, dari Pangkal Pinang ke Mentok nyebrang lagi ke Palembang. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang guru yang hanya untuk ngurus SK misalnya, atau nguruskan kenaikan pangkat atau ngurusin yang lain, ya toh? Itu betapa high cost-nya. Itu baru ongkos. Belum lagi mereka harus menginap di Palembang. Belum lagi dana-dana siluman yang nggak jelas. Ya. Apa istilahnya? Ya, berdana, saya nggak ngerti dana-dana apa biasanya kalau ngasih gitu. Uang-uang pelikin. Uang-uang pelikin untuk mempercepat proses-proses. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang guru? Ya, yang gajinya itu hanya berapa? Ya, kita maklum. Nah, itu yang saya sampaikan pertama ke Gubernur Rosihan Arsad dan Ferry Mursidan Badan. Kita ingin memberikan pelayanan administrasi pemerintahan yang baik kepada masyarakat Bangka dan Belitung. Itu alasan pertama. Ya, toh, itu alasan pertama. Nah, bagaimana sih sekarang ke dalam perjalanan 25 tahun sistem birokrasi kita bisa ternyata tidak lebih baik juga. Ya toh, saya masih mendapatkan keluhan-keluhan banyak baik dari guru, dari pegawai-pegawai rendahan. Urusan SK, urusan kepemerintahan masih sangat rumit. Birokrasi pemerintahan itu masih ada. Yang dana-dana pelikin itu pun masih ada. Ya. Ini berarti belum bersih, itu satu. Ya, itu dalam konteks itu satu lagi. Dalam konteks birokrasi pemerintahan. Ada tekad dulu kita yang menginginkan. Saya sampaikan juga itu bahwa kita ingin menjadi Bangka Belitung sebagai provinsi terbaik, provinsi yang menjadi pilot project dalam konteks KKN. Itu Pak Wan. Ya, itu pernyataan saya langsung di depan Komisi 2. Saya nggak pernah merekam dulu gitu ya ininya ya. Ini pernyataan langsung baik dari depan Komisi 2 ya. Depan Bang Rosihan Arsad. Artinya kan bahwa melihat berdasarkan itu, Datuk ingin menilai bahwa sebenarnya sekarang sudah tidak on the track lagi sebenarnya perjalanan. Ya, perjalanan sudah tidak on the track. Bagaimana korupsi kita di sini? Bagaimana yang menjadi orang yang nggak jelas memiliki jabatan, yang orang nggak memiliki kompetensi? Berarti kan ada unsur-unsur nepotismenya kan ada, ya kan? Unsur-unsur kayak itu ada. Artinya belum mimpi-mimpi pilot project itu yang kita ingin menjadi pilot itu nggak terwujud. Itu satu. Kedua, saya sempat menyampaikan juga ya bahwa di Bangka Belitung nantinya nggak perlu dibangun lembaga pemasyarakatan LP. Kan kaget. Kenapa? Ya, kita ingin masyarakat Bangka Belitung memiliki kualitas yang tinggi dalam memahami aturan dan hukum. Ya, dengan mereka memahami hukum,
memahami aturan-aturan, maka mereka tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran, terlebih lagi yang berkaitan dengan tindak pidana yang akan menjurus mereka ke Oke. LV. Ya, artinya kan bahwa ini adalah standar yang ingin kita ciptakan untuk membentuk Bangka Belitung itu yang ideal. Ya, Nah, kalau kita melihat bahwa ini adalah sebuah idealisme, kemudian deviasinya, penyimpangan yang Datuk lihat dari perjalanan hari ini, jauh nggak? sangat jauh daripada track yang kita impikan. Karena apa? Mungkin nahoda-nahodanya tidak pernah menghayati, ya, memahami misi-misi daripada para panding-padernya sendiri, gitu loh. Mereka tidak mau bertanya apa sih dulu kita bertuju menjadi provinsi ini. Tidak pernah melakukan dialog itu. Justru kehadiran mereka sebagai pemimpin, baik dari gubernur, dari kepala dinas, anggota DPRD, ketua DPRD, ya, seolah-olah mereka itu datang dengan kekuasaan, mereka sok tahu gitu loh. Bukan sok tahu, mereka tahu gitu loh. Punya misi sendiri. Ya, punya misi sendiri. Gitu loh. Padahal kita mempunyai pendamen ini. Misi ini gitu loh. Nah, itu jauh. Nyatanya korupsi. Ya, kemarin coba kerusakan lingkungan kita. Nah, dulu juga sempat ditanya oleh Bang Rusyahan Arsad, Gubernur Rusyahan dan Ferry Mulsidan. Saya mesti ingat betul nih. Ya toh? Apa yang kalian banggakan untuk membangun ekonomi kalian? Timah sebentar lagi habis. Ya, timah sebentar lagi habis. Itu. Ya, saya katakan sempat saya jadi goyon. Saya goyon dengan mereka. Pak Gubernur, Bung Peri bilang, pernah nggak Pak Gubernur dan Bung Peri sore-sore jalan kelilingin Jakarta? Ya toh? Pernah nggak sore-sore ngelilingin Jakarta? Kenapa? Coba lihat. Di situ kalau keliling di beberapa tempat, pojok-pojok ada martabak Bangka. Ya toh? Ini Bangka. Bangka. Martabak Bangka ada kan, gitu kan? Apa makna di balik itu? Gitu. Makna di balik itu. Itu makna di balik itu adalah bahwa kegigihan masyarakat Bangka Belitung dalam menciptakan peluang untuk dirinya itu sangat tinggi. Di tengah kota besar ini pun mereka siap berkompetisi dengan kebanggaannya, dengan apa yang saya bilang komunitas unggulannya tadi martabak Bangka. Ya, artinya apa? Aku bilang, ya, ada modal dasar kita. Mentalitas orang ada. Kualitas sumber daya kita yakin untuk membangun suatu daerah otonom berbasiskan dengan potensi lokalnya. Gitu. Itu kan? Itu situ. Nah, jadi kalau bicara timah habis 15 tahun, kita tidak bermimpi dari timah. Timah hanya sebagai pendorong awal. Ya, timah itu hanyalah lokomotif untuk menarik gerbong-gerbong potensi wilayah yang lain. Kita bangga, kita punya perikanan yang bagus, ya, karena kita daerah kelautan. Kalau kita punya potensi wisata yang bagus, kan daerah pesisir, banyak pantai. Ya toh, kita punya produk unggulan, pertanian unggulan itu lada. Nah, kemungkinan nanti sawit, perkebunan. Ya toh, tambang ini sekarang mungkin pada tahap awal iya. 5 tahun pertama provinsi kita akan optimalkan buat tambang itu menjadi penggerak pertumbuhan. Baik, artinya kan itu dalam perjalanan ini kan tidak terjadi kan? Jauh bias, justru sekarang yang terjadi adalah tetap berpijak kepada timah sebagai andalan utama. Artinya kenapa faktanya apa? Ekonomi kita nggak berkembang, pertumbuhan ekonomi justru turun. Nah, sekarang dalam kasus timah seperti ini, ya toh, masyarakat menderita karena timah tidak bergerak, ekonomi tidak gerak, nggak tumbuh. Coba masa kita daerah kaya, ada timah, ada wisata yang sekarang pertumbuhan ekonomi minus, pertumbuhan 1%, memalukan kita. Itu apa? Otak yang ini, mindset pengelolanya nggak jalan. Oke, artinya ada deviasi yang sangat luas kan, lebar ya. Ya. Dari rel yang sudah kita patok ketika mendirikan provinsi Belitung. Betul. Apakah kemudian dengan melihat kemarin refleksi itu, perayaan 25 tahun kemarin itu,
Datuk masih melihat ada harapan tidak? Dengan adanya strategi baru yang diterapkan oleh Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, ya toh, untuk menjas bahwa provinsi itu adalah hasil perjuangan dan harus diisi dengan pembangunan yang nyata dan optimal yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan pelajar-pelajar kemarin, masyarakat, UMKM dan segala macam, ada harapan. Ya, tapi dengan catatan dalam menyongsong seperempat abad ke depan, ya, ke depan proses strategi kita dalam membangun ekonomi Bangka Belitung adalah memperkuat struktur fondamen ekonomi masyarakat. Ya ta? Struktur apa saja yang fondamen yang tadi UMKM, ya toh, industri rumah tangga diperkuat, pertanian, perikanan, ya toh. Nah, itu yang harus menjadi fokus. Tidak bisa dulu bicara tentang investor. Investor itu belum habis masa jabatan 5 tahun belum tentu datang. Mau bikin AMDAL, mau perizinan itu, mau perizinan ini, prosesnya panjang. Tapi yang fakta sekarang adalah perkuatlah ekonomi masyarakat berbasiskan dengan potensi lokal kita. Itu. Nah, artinya masih ada harapan tuh ya? Ada. Oke tuh, gini, sebagai closing, apa closing statement Datuk kepada siapa saja lah, terutama para pemegang kebijakan ya terhadap Bangka Belitung ini yang akan dilakukan? Ya, pertama harus tumbuhkan, bangkitkan semangat optimisme, ya, bahwa potensi kita masih mampu untuk membangun Bangka Belitung yang lebih baik, lebih sejahtera. Kedua, komitmenkan kita harus patuh pada hukum, patuh pada aturan, ya, semua lini, masyarakat, pembuat kebijakan, penegak hukum. Mohon maaf, selama ini terkesan penegak hukum kita terlibat dalam permainan, ya. Mereka seharusnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam konteks begini loh aturan hukumnya, ayo lakukan. Bukan menjadi backing daripada kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Faktanya seperti itu. Jadi masyarakat jadi ATM. Ya, mohon maaf, penyidik menggunakan pasal-pasal yang menjebak. Ya. Nah, ini yang harus kita ininya. Karena DPRD-nya nggak berfungsi kontrol. Malah jadi pemain juga. Ikut jadi pemain urusan proyek, urusan itu gitu loh. Nah, padahal DPR sudah dibayar dengan uang rakyat, dengan uang masyarakat. Nah, ini harus berubah 25 tahun ke depan. Kita bangga, kita optimis rasa dengan kepemimpinan Datuk Heri. Walaupun ya Datuk Panglima Hidayat ini ya mohon maaf, dalam konteks apapun masih perlu dukungan semua lapisan masyarakat. Ya, tidak mungkin dia mengerjakan sendiri. Nah, saya sebagai salah satu pendiri akan jelas memberikan dukungan penuh ya terhadap langkah-langkah positif yang akan dilakukan, yang akan dikembangkan oleh gubernur dalam konteks membangkitkan semangat, menguatkan ekonomi, pedoman ekonomi masyarakat. Ya, itu poin-poin yang ketiga. Ketiga, yang perlu kita tegaskan bahwa tempatkanlah orang-orang pada tempat yang benar. Ya, pada posisi yang benar, ya. Jangan dulu orang sarjana agama ditempatkan di kehutanan. Ya toh? Enggak ada lagi asal bicara Bapak senang gitu. Ya, semua harus punya track yang benar. Ya, dengan satu target, bahwa target ini tahun ini targetnya. Tahun kedua ini targetnya, tahun ketiga ini targetnya. Tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran rutin yang berjalan begitu bagi ibarat air mengalir. Baik, tuh. Datuk NDSK, salah satu pemimpin atau salah satu dari pendiri Provinsi Bangka Belitung, terima kasih atas statementnya. Mudah-mudahan ini mencerahkan dan bisa menjadi harapan, memberi arah kembali terhadap perjalanan Bangka Belitung ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam. Mantap.